sebuah kota kecil yang sibuk, ada seorang nenek tua bernama Mak Jah. Setiap pagi, dia selalu duduk di sudut pasar dengan pakaian lusuh dan keranjang bambu usang di depannya. Ia menjual beberapa ikan sayur, daun pisang, dan ubi yang tampak sederhana. Orang-orang yang melewatinya sering memandangnya dengan sebelah mata. Kasihan nenek itu, pasti hidupnya susah sekali, gumam seorang pemuda sambil berlalu. Kenapa tidak minta bantuan saja? Pasti banyak yang mau menolong, kata seorang ibu yang lewat. Mak Jah hanya tersenyum tipis mendengar komentar orang-orang. Ia tidak pernah marah, apalagi membalas hinaan. Setiap hari ia menjalani hidupnya dengan tenang tanpa banyak bicara. Namun ada seorang gadis kecil bernama Siti yang sering memperhatikan Mak Jah. Setiap kali pulang sekolah, Siti mampir untuk membeli ubi dari nenek itu. Siti bukan dari keluarga kaya, tetapi ia merasa nenek itu perlu dibantu. "Mak, kenapa Mak Jah selalu pakai baju lusuh? Apa Mak Jah tidak punya uang untuk membeli baju baru?" tanya Siti polos suatu hari. Mak Jah tertawa kecil. "Nak, hidup ini bukan soal apa yang kita pakai. Yang penting hati kita bersih dan tidak menyakiti orang lain." Jawaban itu membuat Siti bingung. Tetapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Mak Jah. Suatu hari di tengah keramaian pasar, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan tempat Mak Jah duduk. Dari mobil itu keluar seorang pria muda dengan setelan jas mahal. Ia berjalan ke arah Mak Jah dengan langkah penuh hormat. "Mak, sudah selesai berjualan hari ini. Saya datang menjemput," kata pria itu. Orang-orang di pasar tertegun. Mereka tidak percaya bahwa nenek yang selama ini mereka anggap miskin ternyata dijemput oleh mobil mewah. Mak Jah tersenyum lembut, lalu berdiri sambil mengambil keranjang bambunya. "Terima kasih sudah datang, Nak. Mari kita pulang." Tanpa banyak bicara, Mak Jah masuk ke mobil bersama pria itu. Sepeninggal mereka, pasar ramai dengan bisik-bisik. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Mak Jah. Namun hanya Siti yang tersenyum kecil. Ia merasa bahwa Mak Jah adalah orang yang istimewa. Kabar tentang Mak Jah yang dijemput dengan mobil mewah menyebar cepat di pasar dan kampung sekitar. Banyak orang mulai merasa penasaran. Siapa sebenarnya Mak Jah? Kenapa nenek tua itu memilih hidup sederhana di tengah kemewahan yang jelas-jelas dimilikinya? Sementara itu Siti, gadis kecil yang sering membeli ubi dari Mak Jah, tidak tahan dengan rasa ingin tahunya. Esok harinya ia mendatangi rumah Mak Jah yang ternyata berada di sebuah gang kecil di ujung kampung. Tapi anehnya rumah itu tetap sederhana, tidak besar dan mewah seperti yang dibayangkan orang-orang. Ketika Siti mengetuk pintu, Mak Jah menyambutnya dengan senyuman. "Masuk Nak Siti, ada apa? Mau beli ubi lagi?" tanya Mak Jah ramah. Siti menggeleng. "Bukan, Mak. Siti cuman penasaran. Kenapa Mak Jah yang punya mobil besar dan anak kaya tetap tinggal di sini, jualan di pasar? Bukannya Mak Jah bisa tinggal di rumah besar seperti orang kaya lainnya?" Mak Jah menghela nafas panjang dan tersenyum lembut. Ia mengajak Siti duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Mak Jah memang punya anak-anak yang hidup berkecukupan, bahkan bisa dibilang kaya raya. Mereka semua berhasil karena kerja keras mereka sendiri. Tapi Mak Jah memilih untuk hidup sederhana di sini karena ini adalah tempat di mana Mak Jah merasa bahagia, jelas Mak Jah. Mak Jah tertawa kecil. "Nak, hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita memberi arti pada hidup kita." Mak Jah jualan bukan karena butuh uang, tapi karena Mak Jah ingin tetap dekat dengan orang-orang, tetap bergerak dan bermanfaat. Kalau hanya duduk di rumah besar, Mak Jah malah merasa kesepian. Siti terdiam mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka bahwa kesederhanaan Mak Jah adalah pilihan bukan karena keterpaksaan. Di hari yang sama, anak laki-laki Mak Jah yang menjemputnya kemarin datang mengunjungi rumah. Namanya Tuan Arif, seorang pengusaha sukses di kota besar. Ia membawa banyak buah tangan untuk ibunya. Namun ia juga berbicara dengan nada prihatin. "Mak, kenapa tidak mau tinggal dengan kami di kota?
Kami punya rumah besar, membantu semuanya. Mak tidak perlu capek-capek lagi jualan, kata Arif dengan nada memohon. Mak Jah menepuk pundak anaknya sambil tersenyum. Nak, Mak bukan tidak menghargai apa yang kalian berikan, tapi Mak sudah bahagia di sini. Bahagia itu tidak selalu tentang kemewahan, tapi tentang merasa cukup dan bermanfaat. Biarkan Mak seperti ini ya. Arif akhirnya mengerti. Ia memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu kebahagiaan ibunya tidak bisa diukur dengan harta. Setelah kejadian di pasar dan perbincangan Mak Jah dengan Tuan Arif, banyak warga kampung yang mulai melihat Mak Jah dengan cara berbeda. Beberapa dari mereka yang dulu meremehkannya kini merasa malu dan mulai menghormatinya. Namun bagi Mak Jah, hidup tetap berjalan seperti biasa. Ia tetap berjualan di pasar, tetap dengan pakaian sederhana dan tetap murah senyum kepada semua orang. Suatu hari, sebuah acara amal diadakan di kampung untuk membantu keluarga kurang mampu. Panitia acara meminta Mak Jah untuk hadir sebagai tamu karena mereka tahu bahwa Mak Jah adalah sosok yang dihormati oleh Tuan Arif, salah satu donatur utama acara tersebut. Di acara itu, Mak Jah berdiri di depan warga dengan senyum tenang. Panitia memintanya untuk memberi sepatah dua patah kata. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, Mak Jah mulai berbicara. Anak-anak dan saudara-saudaraku, terima kasih karena telah mengundang Mak ke sini. Mak ingin berbagi sedikit cerita. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling tinggi pangkatnya, atau siapa yang paling dihormati. Hidup adalah tentang apa yang kita lakukan untuk orang lain. Mak tahu banyak yang dulu melihat Mak sebagai orang miskin, tapi Mak tidak pernah merasa tersinggung. Sebab Mak tahu rezeki itu tidak selalu terlihat dari luar. Rezeki terbesar adalah hati yang bersyukur dan tangan yang bisa memberi. Itulah sebabnya meski anak-anak Mak punya segalanya, Mak tetap memilih hidup sederhana di sini. Bukan karena Mak tidak bisa tinggal di rumah besar, tapi karena Mak ingin mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita bagikan. Semua orang yang mendengar ucapan Mak Jah terdiam. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya memandang rendah Mak Jah tampak menunduk malu. Setelah acara selesai, Siti mendekati Mak Jah dan memeluknya. Mak Jah, Siti ingin jadi seperti Mak Jah. Siti ingin bisa bahagia dan membuat orang lain bahagia juga. Mak Jah mengelus kepala Siti sambil tersenyum. Nak, kamu sudah mulai belajar arti hidup yang sebenarnya. Jangan lupa selalu berbuat baik meski orang lain tidak menghargainya. Suatu saat nanti kebaikan itu akan kembali kepadamu. Tak lama setelah itu, Mak Jah jatuh sakit. Meski usianya sudah tua, ia tetap dikelilingi oleh kasih sayang dari keluarga dan warga kampung yang mulai mencintainya. Pada suatu pagi yang damai, Mak Jah berpulang dengan tenang. Kepergiannya meninggalkan kesedihan mendalam, tetapi juga pelajaran besar bagi semua orang yang mengenalnya. Di hari pemakamannya, Tuan Arif berdiri di depan warga kampung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ibuku adalah wanita terhebat yang pernah aku kenal. Dia mengajarkan kami semua bahwa kekayaan terbesar adalah hati yang ikhlas dan penuh kasih. Kami bersyukur pernah memilikinya sebagai ibu, guru, dan panutan." Pesan moral, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, berbagi kebaikan, dan hidup dengan makna. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya, karena setiap orang memiliki cerita dan kebijaksanaan yang berharga. Pesan moral tambahan, hidup sederhana dengan hati yang bersyukur akan membawa kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena kebaikan hati adalah kekayaan yang tak ternilai. Jadilah orang yang memberi makna bagi hidup orang lain, sebab itu adalah warisan yang abadi.